bagi manusia itu untuk selalu menyambung hubungan dengan kerabatnya, walaupun kerabat mereka memutus hubungan dengan orang tersebut. Dan hendaknya orang tersebut, manusia itu, untuk selalu berbuat baik kepada kerabatnya, walaupun kerabatnya tidak berbuat baik kepada orang tersebut. Berkata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya yang dinamakan orang yang menyambung tali silaturahmi itu adalah bukan orang yang membalas kebaikan orang lain, tetapi yang dinamakan silaturahmi atau penyambung itu adalah orang yang dimana diputus hubungannya oleh keluarganya, tapi orang tersebut menyambung hubungan dengan keluarga yang memutus dengannya. Dan hendaknya juga seseorang itu harus bersabar jika kerabatnya mengganggu dirinya, dan hendaknya tidak membalas jika keluarganya berbuat jelek kepada mereka. Hendaknya dia selalu memaafkan kerabatnya, kemudian berdamai, selalu menyambung tali silaturahmi dan berbuat baik kepada mereka. Setiap keluarganya mengganggu dan berbuat baik, setiap keluarganya mengganggu dan berbuat kejelekan, maka ketahuilah bahwasanya di dalam haknya silaturahmi itu lebih ditekankan untuk tidak dibalas. Dan sesungguhnya sedekah kepada mereka yang keluarga yang berbuat jelek kepada kita itu adalah sangat mulia, sangat afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah yang paling afdol adalah sedekah kepada keluarga yang memusuhi atau keluarga yang selalu mengganggu. Di dalam hadis ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, aku memiliki kerabat atau keluarga, aku selalu menyambung tali silaturahmi dengan mereka, tapi mereka semuanya selalu memutus hubungannya dengan aku. Sampai akhir hadis Nabi Muhammad mengatakan, jika engkau selalu demikian berbuat baik kepada mereka dan selalu menyambung kepada mereka walaupun mereka memutus hubungan denganmu dan berbuat jelek kepadamu, niscaya Allah akan selalu menolongmu dan engkau selalu di dalam kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dianjurkan bagi manusia untuk seseorang tersebut bersedekah kepada keluarganya yang terdekat atau kerabatnya yang sangat membutuhkan. Jangan sampai sedekah kepada orang lain sedangkan keluarganya tersebut sangat membutuhkan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersedekah kepada orang yang jauh bukan keluarganya, maka dia seperti orang tidak bersedekah, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam sebuah riwayat, barang siapa seseorang yang bersedekah kepada orang yang jauh dan dia mengetahui bahwasanya keluarganya, kerabatnya sangat membutuhkan sedekahnya, tetapi dia tidak mau bersedekah kepada keluarganya tersebut, maka Allah tidak akan menerima sedekah orang tersebut, kata Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad juga bersabda, sesungguhnya bersedekah kepada orang yang jauh itu cuma nilainya sedekah, tapi sedekah kepada keluarga terdekat itu ada dua nilai, yaitu sedekah dan silaturahmi, kata Nabi Muhammad SAW. Maka hendaknya seseorang itu untuk lebih bersedekah kepada keluarga terdekatnya yang membutuhkan daripada orang yang jauh. Tetapi jika rezekinya banyak, dia bersedekah kepada keluarga terdekat dan orang yang jauh, maka boleh. Tetapi ketahuilah, bersedekah kepada orang jauh itu dihitung sodakoh. Tapi jika bersedekah kepada keluarga atau kerabat, itu dihitung sedekah dan silaturahmi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada seseorang bersedekah kepada orang yang jauh dan dia tahu bahwasanya keluarganya sangat membutuhkan dan dia tidak mau bersedekah, maka orang tersebut telah berbuat jelek dan dolim, dan sedekahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kepada keluarga yang lemah, yang miskin, yang membutuhkan,
maka seseorang itu lebih dianjurkan, lebih ditekankan untuk berbuat baik kepada mereka dan menyambung tali silaturahmi kepada mereka dibandingkan kepada keluarga yang kaya. Karena sesungguhnya jika orang tersebut menyambung tali silaturahmi kepada keluarganya yang dekat yang miskin, maka dia memiliki dua hak, yaitu haknya kerabat atau keluarga dan haknya orang miskin. Dan Allah Subhanahu wa taala sering membarengkan di dalam ayat-ayatnya di dalam Al-Qur'an untuk berbuat baik kepada keluarga dan keluarga yang miskin di dalam satu ayat di dalam Al-Qur'an. Seperti contohnya dalam ayat, dan datangkanlah hak-hak keluargamu dan orang yang miskin dan orang yang memiliki perjalanan atau musafir. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan adapun orang yang mendatangkan harta atau bersedekah dengan yang dia cintai kepada keluarganya dan orang-orang yatim dan orang-orang miskin yang membutuhkan, maka tidak diragukan lagi bahwasanya menyambung hubungan dengan orang yang memiliki keluarga dua hak, yaitu gorobah dan orang miskin, secara bersamaan itu lebih ditekankan daripada menyambung tali silaturahmi yang memiliki hanya satu hak, yaitu gorobah yang kaya.